Rahasia mencegah stroke, langkah demi langkah. Udah kayak mau bikin kopi aja pakai langkah-langkah. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang, jujur aja, kedengerannya serem apa itu stroke. Tapi tenang, jangan langsung parno terus googling gejala stroke sambil nangis di pojokan. Justru karena serem, makanya kita harus tahu cara mencegahnya kan? Nah, di video kali ini, gue bakal bongkar rahasia mencegah stroke langkah demi langkah. Yuk, capcus! Oke, sebelum kita ngomongin cara mencegah, kita harus kenalan dulu sama biang keroknya, alias faktor risiko stroke. Faktor risiko pertama yang paling sering disebut itu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ini nih, kayak musuh dalam selimut. Seringnya nggak ada gejala, tahu-tahu udah bikin pembuluh darah kita teriak minta tolong. Selanjutnya ada diabetes. Nah, kalau yang ini, kadar gula darah kita yang ketinggian. Bayangin aja darah kita jadi kayak sirup kental. Gimana pembuluh darah nggak kerja ekstra keras buat mompanya? Terus, ada kolesterol tinggi. Kolesterol jahat yang numpuk di dinding pembuluh darah itu kayak kerak di pipa air, lama-lama bikin mampet. Kalau yang mampet itu pipa ke otak, ya wassalam, bisa kejadian stroke. Nah, ini nih yang sering jadi kontributor utama gaya hidup tidak sehat. Merokok, udah deh, nggak usah ditanya lagi. Terus, kurang olahraga. Badan kita ini didesain buat gerak. Bukan buat jadi kaum rebahan profesional. Pola makan sembarangan, yang isinya gorengan, makanan manis, junk food melulu, itu juga sama aja kayak ngasih bahan bakar kualitas rendah ke mobil sport. Faktor usia juga nggak bisa kita pungkiri. Semakin bertambah usia, risiko stroke memang cenderung meningkat. Riwayat keluarga juga punya peran. Kalau ada orang tua atau saudara kandung yang pernah kena stroke, risiko kita jadi sedikit lebih tinggi. Ada juga kondisi medis lain seperti atrial fibrilasi, yaitu gangguan irama jantung yang bikin detaknya nggak teratur. Terakhir, kalau seseorang pernah mengalami stroke sebelumnya atau TIA, transient ischemic attack, alias stroke ringan, risiko untuk kena stroke lagi jadi lebih besar. Pencegahan sekunder ini super penting, jangan sampai kita lengah setelah serangan pertama. Setelah kenalan sama musuh-musuhnya, sekarang saatnya kita belajar jurus-jurus buat ngelawan, atau lebih tepatnya mencegah mereka datang. Jurus pertama dan paling fundamental adalah menjaga pola makan sehat. Pola makan sehat itu intinya seimbang. Perbanyak buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak. Kurangi garam, gula, dan lemak jenuh atau lemak trans. Jurus kedua, rutin berolahraga. Cukup aktivitas fisik intensitas sedang minimal 150 menit per minggu. Bisa jalan cepat, jogging santai, bersepeda, atau bahkan senam poco-poco di ruang tamu. Yang penting, konsisten. Jurus ketiga yang gak kalah penting, hindari rokok dan alkohol. Asapnya itu isinya racun semua, yang siap merusak pembuluh darah kita, pelan-pelan tapi pasti. Berhenti merokok itu mungkin salah satu keputusan terbaik yang bisa kalian buat kesehatan jangka panjang. Terus, alkohol. Sesekali mungkin gak masalah. Tapi kalau berlebihan dan jadi kebiasaan, ini juga bisa meningkatkan risiko stroke. Jurus keempat, kelola stres dengan baik. Cari cara buat ngelola stres yang cocok buat kalian. Bisa meditasi, yoga, dengerin musik, ngobrol sama teman, atau menekuni hobi. Jurus kelima, rutin memeriksakan kesehatan. Cek tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol secara berkala itu kayak servis rutin mobil. Jurus keenam, jaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan atau obesitas itu seringkali jadi pintu masuk buat berbagai masalah kesehatan. Jurus ketujuh, tidur yang cukup dan berkualitas. Usahakan tidur 7-8 jam setiap malam. Jurus kedelapan, dan ini mungkin yang paling mendasar niat dan komitmen. Mencegah stroke itu bukan sprint tapi maraton. Oke, kita udah tahu faktor risiko dan langkah pencegahannya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara nerapinnya dalam kehidupan sehari-hari tanpa merasa kayak lagi ikut wajib militer? Tenang, gue punya tips anti ribetnya. Pertama, soal makanan sehat. Mulai dari hal kecil. Misalnya, biasanya makan nasi putih sepiring penuh. Coba deh setengahnya ganti nasi merah atau kurangi porsinya sedikit. Atau setiap makan, pastikan ada satu jenis sayuran di piring. Bawa bekal buah buat cemilan di kantor. Terus, soal olahraga. Misalnya kalau kantor atau kampus dekat, coba jalan kaki atau sepedaan. Kalau naik lift, coba deh sesekali pilih tangga. Pas weekend, ajak teman atau keluarga buat jalan santai di taman. Bahkan bersih-bersih rumah dengan semangat Pop 5 itu juga udah termasuk aktivitas fisik loh.
Nah, buat yang masih berjuang lepas dari rokok, gue ngerti banget ini nggak gampang. Tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh cari pemicu kalian merokok itu apa, terus hindari. Misalnya, kalau biasa ngerokok habis makan, coba ganti kebiasaan itu dengan ngunyah permen karet atau minum air putih. Buat ngurangin alkohol juga mirip-mirip. Nggak harus langsung stop total kalau memang bukan itu tujuannya. Tapi, batasi frekuensi dan jumlahnya. Sekarang soal ngelola stres. Ini juga bisa dimulai dari hal-hal simpel. Pas lagi kerja atau belajar terus ngerasa mumet, coba deh ambil jeda 5 menit buat tarik napas dalam-dalam atau dengerin satu lagu favorit. Oke, kita udah ngomongin yang enak-enak nih, cara mencegah, tips gampang. Tapi, biar makin termotivasi, kita juga perlu tahu apa sih konsekuensinya kalau kita cuek bebek aja sama semua anjuran pencegahan stroke ini. Kalau kita abai sama faktor risiko kayak tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol, dan gaya hidup nggak sehat, ya jelas risiko buat kena stroke itu meningkat drastis. Terus kalau amit-amit sampai kena stroke, dampaknya itu nggak main-main guys. Stroke itu terjadi karena pasokan darah ke otak terganggu, entah karena sumbatan, stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah, stroke hemorrhagic. Otak itu kan pusat kendali tubuh kita. Kalau ada bagian yang rusak, ya fungsinya bisa terganggu. Dampaknya bisa macam-macam, mulai dari kelumpuhan separuh badan, kesulitan bicara atau pelo, gangguan memori dan berpikir, sampai masalah penglihatan. Dampak jangka panjangnya juga harus kita pikirkan. Kualitas hidup bisa menurun drastis. Yang tadinya mandiri, mungkin jadi butuh bantuan orang lain buat aktivitas sehari-hari, kayak mandi, makan, atau berpakaian. Belum lagi biaya pengobatan dan rehabilitasi stroke itu nggak murah. Bisa menguras tabungan dan bikin pusing 7 keliling. Stroke juga bisa berdampak besar buat keluarga dan orang-orang yang merawat kita. Mereka mungkin harus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan pekerjaan buat ngurusin kita. Beban emosionalnya juga berat. Melihat orang yang disayang sakit dan gak berdaya, itu pasti menyedihkan. Jadi, dengan menjaga kesehatan diri sendiri, kita nggak cuma melindungi diri kita, tapi juga meringankan beban orang-orang terdekat kita. Selain itu, orang yang pernah kena stroke punya risiko lebih tinggi buat kena stroke lagi. Mengabaikan pencegahan stroke juga bisa membuka pintu buat masalah kesehatan lain. Efek buruk lainnya adalah penyesalan. Nah, semua yang gue omongin dari tadi soal faktor risiko, cara mencegah, sampai dampaknya, itu bukan karangan gue semata atau hasil wangsit dari mimpi. Semuanya didukung sama penelitian ilmiah dan data dari sumber-sumber terpercaya. Misalnya nih, soal pola makan. Banyak banget penelitian kayak studi PURE, Prospective Urban Rural Epidemiology, yang nunjukin kalau konsumsi buah sayur dan kacang-kacangan itu berhubungan sama risiko penyakit kardiovaskular yang lebih rendah, termasuk stroke. Terus soal olahraga. Ada meta-analisis, itu kayak rangkuman dari banyak penelitian yang diterbitkan di jurnal-jurnal kedokteran ternama, yang secara konsisten nunjukin kalau aktivitas fisik teratur itu bisa nurunin risiko stroke secara signifikan. Bahkan olahraga ringan sampai sedang aja udah ngasih manfaat. Jadi nggak perlu jadi atlet profesional buat dapat efek positifnya. Cukup gerakin badan secara rutin. Soal rokok, kayaknya udah nggak perlu diragukan lagi ya. Ribuan penelitian udah ngebuktiin hubungan erat antara merokok dan peningkatan risiko stroke, baik stroke iskemik maupun hemoragik. Bahkan jadi perokok pasif aja udah bahaya. Kabar baiknya, penelitian juga nunjukin kalau begitu seseorang berhenti merokok, risikonya langsung menurun. Gimana dengan alkohol? Penelitian juga nunjukin kalau konsumsi alkohol berlebihan itu bisa ningkatin tekanan darah dan risiko stroke, terutama stroke hemorrhagic. Penelitian juga sangat mendukung pentingnya mengontrol tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Studi-studi besar kayak SPRINT, Systolic Blood Pressure Intervention Trial, nunjukin kalau kontrol tekanan darah yang lebih ketat itu bisa nurunin kejadian kardiovaskular, termasuk stroke. Begitu juga dengan pengelolaan diabetes dan dislipidemia, kolesterol tinggi. Pentingnya kita merujuk pada informasi berbasis bukti. Evidence-based, ini adalah supaya kita nggak jadi korban hoax kesehatan yang banyak beredar. Misalnya ada yang bilang stroke karena mandi malam, atau karena minum es. Itu semua mitos yang nggak ada dasar ilmiahnya. Nah, itu dia tadi teman-teman, obrolan panjang kita soal rahasia mencegah stroke, langkah demi langkah.
Dari kenalan sama faktor risikonya yang suka ngumpet-ngumpet, belajar jurus-jurus pencegahannya yang ternyata nggak seribet itu, sampai ngintip apa kata penelitian biar kita makin yakin. Gua harap setelah nonton video ini, kalian jadi lebih melek soal pentingnya menjaga kesehatan otak dan pembuluh darah kita. Ingat, mencegah itu selalu dan akan selalu lebih baik daripada mengobati. Nggak ada ruginya kok investasi sedikit waktu dan usaha buat kesehatan kita sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua bisa terus sehat, bahagia, dan terhindar dari stroke. Gua channel kesayangan lo. Pamit dulu ya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.